Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan ya, kita ngomongin iOS 15 yang akhirnya udah rilis resmi kemarin tanggal 21 September. Dan bisa di-download mulai dari yang pakai iPhone 6s sampai iPhone 12 Pro Max. Sebagian mungkin udah download, sebagian juga mungkin masih ragu, dan sebagian udah download tapi mungkin belum tahu apa aja yang baru. Jadi di video ini saya bakal ngomongin apa aja setting-setting baru yang penting banget di iOS 15. By the way, disclaimer sedikit, kalau fitur-fitur yang bakal saya omongin di video ini mungkin tidak ada di iPhone yang kamu pakai. Jadi nggak jaminan ada di semua iPhone, terlebih untuk iPhone seri yang lama ya, seperti iPhone 6s atau SE generasi pertama. Dan untuk bahan peraganya di video ini, saya ada iPhone 12 Pro dan di sini ada iPhone XR. Jadi yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Pertama, kita ngomongin soal portrait mode dulu. Pas diumumin di WWDC, sebenarnya ini adalah satu bagian dari fitur barunya FaceTime yang memungkinkan kita untuk mendapatkan efek bokeh pas lagi video call. Selain itu ada juga yang namanya voice isolation, di mana ini akan mengisolasi suara supaya kita ngobrol lebih enak dan nggak ada suara-suara yang mengganggu. Tapi nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya fitur ini nggak cuma bisa dipakai di FaceTime doang, tapi ternyata bisa dipakai di WhatsApp video call dan juga kameranya Instagram. Untuk aktifin sebenarnya gampang banget, tinggal buka interface kamera dari aplikasi yang mau dipakai. Di sini, misal saya coba tes di WhatsApp, setelah kameranya nyala, saya bisa buka Control Center, dan nanti di atas itu ada dua tab baru ya, kayak gini. Aktifin sesuai selera, dan sebagai contoh, hasilnya adalah seperti berikut. Untuk aplikasi apa aja yang bisa, harusnya sih bisa lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya mungkin di antara yang nonton sekarang menemukan aplikasi lain yang bisa selain WhatsApp atau Instagram, bisa sharing sama yang lain juga pada kolom komentar di bawah. Next, kita ngomongin soal drag and drop. Ini juga nggak banyak diomongin, dan sepertinya memang belum optimize 100% dengan semua aplikasi di semua platformnya Apple. Tapi menurut saya ini tetap perlu diomongin karena bakal berguna. Sesuai namanya, drag and drop, sekarang perangkat Apple dengan iOS atau iPadOS 15 bisa memindahkan foto maupun link dengan cara yang gampang banget. Seperti contoh, di sini saya pakai iPadOS 15. Nemu gambar mainan baru, terus pengen posting, itu gampang banget. Tinggal tekan dan tahan sampai kayak ada efek melayang begini. Habis itu, buka aplikasi yang kita pengen, kayak misalnya Twitter, lepas dan beres. Bisa langsung posting tanpa saya harus nge-save fotonya dulu. Fitur ini juga bisa dipakai loh untuk nge-save foto dari website, jika emang situs yang mengizinkan, dan caranya pun gampang, yaitu tinggal drag and drop aja. Selain foto, ini juga bisa dipakai buat link di Safari, kali ada yang pengen di-share, jadi tinggal drag and drop, udah bisa. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, ini tuh belum optimize untuk semua aplikasi di semua platform, khususnya untuk di iPhone. Seperti contoh misalnya WhatsApp for iPhone, fitur drag and drop foto ini belum bisa, tapi kalau misalnya saya coba di WhatsApp web via Safari di iPad, itu nggak ada masalah. Twitter di iPhone juga belum bisa drag and drop foto, tapi kalau ngelihat dari iPadOS yang bisa, mestinya sih nanti lewat software update bisa dibenerin. Jadi ya semoga ini bisa cepat dioptimize biar bisa kepake di semua tempat. Lanjut, kita masuk ke fitur ketiga, ya ini adalah Notification Summary. Kalau udah update ke iOS 15, sekarang iPhone kamu itu ada yang namanya Notification Summary atau ringkasan terjadwal. Fitur ini sebenarnya secara default nggak nyala, tapi suatu waktu biasanya bakal ada pop-up notification supaya kita aktifin. By the way, ini lokasinya ada di bagian setting, notification, dan tabnya itu ada yang di paling atas. Fungsi dari fitur ini sebenarnya bagus banget loh, yaitu buat ngerangkum notifikasi dari berbagai macam aplikasi dan dimunculin sesuai jadwal yang kita inginkan. Jadi ya biar nggak keganggu sama yang nggak terlalu penting pas kita lagi sibuk-sibuknya. Tapi pas diaktifin, hati-hati juga jangan masukin aplikasi yang penting dan krusial untuk aktivitas kita. Contoh, misalnya WhatsApp, pas ada chat yang masuk, maka notifikasinya itu jadi nggak langsung muncul dan ditunda sampai jadwal yang udah kita set. Bubble angka di icon aplikasi sebenarnya memang masih ada ya tulisannya. Terus kalau kita langsung masuk ke aplikasi juga tentunya bisa kita akses ya semua notifikasinya. Cuma daripada kita kelewatan pas lagi perlu-perlunya, mendingan aplikasi yang penting itu jangan dimasukin ke fitur ini, jangan diaktifin. Saya sendiri udah pernah ngerasain gimana efeknya, karena waktu itu pertama kali nyobain ini kan pas masih iOS beta ya, beta 1, beta 2. Setelah aktif, saya tuh kaget sebenarnya. Kayak seharian kok HP sepi gitu ya, nggak ada distraksi chat dan segala macem ya.
chatnya. Ternyata pas saya buka aplikasi WhatsApp banyak banget chatnya yang nggak muncul notifikasi. Jadi saya kelewatan, padahal beberapa itu penting dan harus saya langsung bales. Jadi kalau kamu hidupnya perlu tahu setiap notifikasi yang masuk di HP, apalagi yang mungkin ada grup WhatsApp di kantor dan segala macamnya, sekali lagi saya ingetin jangan sampai ini masuk di notification summary karena gawat, nanti bisa-bisa kamu bermasalah di kantor. Lanjut untuk setting penting selanjutnya, ini ada di aplikasi Find My. Buat yang mungkin belum tahu, ini adalah tempat di mana kita bisa memonitor semua perangkat Apple yang tersinkronisasi dengan Apple ID yang sama. Nah, fitur yang baru itu adalah Notify When Left Behind alias kasih notifikasi ketika ada yang ketinggalan. Jadi seperti contoh, di sini saya ada AirTag dan fitur saya aktifin juga di iPad. Pas saya pergi menjauh dari kedua perangkat tadi pindah lokasi, notifikasinya itu akan otomatis muncul di iPhone saya untuk ngingetin kalau ada yang ketinggalan. Dari pengalaman, sebenarnya ini udah beberapa kali menyelamatkan saya dari ketinggalan seperti dompet, ada kunci, ada misalnya iPad juga. Jadi buat kamu yang Apple user punya beberapa perangkat Apple, mungkin iPad atau iPhone lain, ada AirTags, ini wajib banget diaktifin. Cuma satu notes dari saya, untuk sekarang ini belum ada optionnya buat AirPods ya. Jadi kalau misalnya AirPods sudah ada, makin lengkap karena ini adalah salah satu benda yang sering banget ketinggalan. Jadi buat yang udah update, langsung dicek aja Find My-nya untuk opsi-opsi Notify When Left Behind. Berikutnya kita masuk ke Safari. Ini mungkin agak membingungkan bagi sebagian orang karena sekarang tempat nulis alamat websitenya itu pindah ke bawah. Kalau buat saya sebenarnya ini enak banget. Buat ganti-ganti tab itu tinggal swipe-swipe aja. Mau dipencet juga gampang. Tapi buat yang mungkin pengen balik ke settingan awal karena merasa nggak biasa gitu ya, caranya gampang banget. Kita tinggal pencet huruf yang ada AA nih di bagian bawah, habis itu pilih Show Top Address Bar dan jadi deh tampilan Safari-nya balik ke yang lama. Dan satu lagi untuk melengkapi sebelum menutup, buat yang mungkin belum tahu, kamera dari iPhone dengan iOS 15 sekarang punya fitur yang namanya Live Text. Ini bisa dibilang kayak Google Lens dari Apple yang memungkinkan kamera untuk nge-scan tulisan untuk kemudian digunakan sama usernya. Bisa untuk copy paste, kalau ada nomor telepon bisa langsung ditelepon, dan kalau ada website itu juga bisa langsung dibuka. Cara pakainya sebenarnya gampang banget, kamu tinggal arahin kamera ke teks yang diinginkan, dan kalau iPhone-nya mendukung, maka akan ada icon ya di pojokan seperti ini. Tinggal tap, pilih teks yang diinginkan, dan beres. Jadi ya itu dia beberapa setting-setting penting yang menurut saya perlu diketahui bagi mereka yang baru download iOS 15. Jadi semoga video ini kebantu dan tidak ada yang bernasib seperti saya waktu ngetes iOS beta nggak dapat notifikasi seharian, ternyata saya salah settingnya ya. Itu dia kayak videonya, sampai sini dulu. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day. Video iPhone XR coming soon ya.